Ada jaksa nakal, ada jaksa baik, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Ibu ini mau dimasukkan penjara, dia ketakutan. Satu lagi, saudaraku, Singaraja itu dulu jalannya berbelok-belok, sekarang lebih bagus kalau saudara ke sana, sudah banyak jalan dipotong, saudaraku. Dan istri saya kasihan. Setiap kali kita pergi ke sana, kita kurang pekerja, saudaraku, dan dia harus muntah-muntah untuk pergi ke sana. Ketika ada surat itu sederhana, saya beberkan di hadapan Tuhan. Tuhan silakan baca. Itu yang saya kerjakan. Saudara, seminggu kemudian saya harus pergi ke Singaraja bersama istri saya. Memang dalam perjalanan muntah-muntah, kasihan sih. Pelayanan itu ada sukacita, ada dukanya juga, saudara. Sampai di sana ketika selesai berkhotbah, di depan ada seorang bapak pakai safari warna merah, senyum-senyum, kan? Isinya cantik di sampingnya. Saudaraku, ketika saya selesai khotbah, dia perkenalkan diri. Perkenalkan Pak, aku Bolmin sendiri, kepala kejaksaan yang baru, katanya saudaraku. Dan saudaraku, dia pengkhotbah hebat, saudara. Satu masalah selesai dan semua gereja yang menentang dipanggil, kenapa kau ganggu gerejaku? Katanya selesai, saudara. Yang jaksa nakal dibikin baik, saudara. Satu masalah selesai. Lapor Tuhan. Kata beritahu gini, karena lapor Tuhan. Amin. Lapor Tuhan, sederhana, saudaraku. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berserulah kepadaku di masa kesesakan. Saudara, siapa panggil nama Yesus diselamatkan? Satu hari, saya dipanggil untuk menyerahkan seorang ibu yang sudah koma 3 bulan. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak tutup mata. Dan keluarganya minta saya menyerahkan pada Tuhan. Nah, ibu ini dari orang normal jadi kecil tinggal 25 kg. Tinggal tulang dengan kulit. Kecil sekali. Dan saat itu, Roh Kudus menyuruh dia memanggil nama Tuhan. Saya bilang, tante, panggil nama Yesus. Sebab dia berbahasa londo-londo itu, saudara. Dan dia bilang ini, yes. Seluruh keluarganya kaget, saudara. Dan apa yang terjadi? Bulan depan saya kembali ke Surabaya dari Bali. Dipanggil Pak untuk persekutuan di rumah ibu itu. Saya kira ya penghiburan ya. Saudara, ketika saya sampai di rumah beliau, dia yang nyambut saya di depan pintu, saudara. Yesus itu luar biasa. Kalau siapa berseru nama Tuhan diselamatkan. Amen. Yesus, Engkau juru selamat. Lalu ada perkataan Selah. Apa sih Selah itu? Ada banyak pengertian. Tapi salah satunya adalah berhenti, renungkan, pikirkan, tanya. Ada satu ayat yang sangat sederhana tapi indah. Yeremia 6 ayat 16. Yeremia 6 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Thus says the Lord. Stand in the ways. Kalau engkau ada di perempatan jalan hidupmu, ya, siapa yang kau pilih jadi pasangan hidupmu atau pekerjaan apapun, engkau berhenti. Jangan ambil keputusan. Sebab kalau segala sesuatu tanpa iman adalah dosa, saudara. Jangan ragu-ragu. Ambillah kembali jalan dan lihatlah. See and ask for the old paths. Tanyakan jalan-jalan dahulu kala. Terjemahan lain berpurba kala. Dan di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Ketika engkau menghadapi satu masalah, ya, tanya kepada yang bisa dipercaya. Pemimpin rohanimu. Amin. Seharusnya setiap bapak itu adalah bapak rohani juga buat anak-anaknya. Manusia perlu 3 bapak. Bapak jasmani, bapak rohani, dan bapak surgawi. Seharusnya bapak jasmani dan bapak rohani jadi satu. Tetapi juga ada pemimpin-pemimpin rohani yang mengerti jalan-jalan Tuhan. Apa itu jalan-jalan dahulu kala? Firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan adalah jawaban, saudaraku. Ya, haleluya. Jadi saudara, Selah itu artinya jangan melangkah lebih jauh. Renungkan, lihatlah, carilah, dan carilah jawaban dari firman Tuhan. Langkah yang kedua yang harus engkau lakukan, tetapi engkau, amin, haleluya. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Saya katakan Tuhan adalah kekuatan dari David.
Kekuatannya bukan ototnya, kekuatannya bukan akalnya, tetapi penyertaan Tuhan. Urapan Tuhan membuat dia berbeda dari anak kampung menjadi pahlawan yang gagah berani. Ketika dia menghadapi Goliat, dia bahkan belum pernah masuk akademi militer. Jadi diperkirakan usia di bawah 20 tahun. Usia 20 tahun harus masuk militer, saudara. Ya, pria maupun wanita. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan adalah perisaiku, Engkaulah kemuliaanku, dan yang mengangkat kepalaku. Siapa yang kepalanya tertunduk? Pecundang. Apa kita mengalami kekalahan dalam hidup? Saya bawa kabar baik buat saudara. Saya pernah mengalaminya. Ya, saudara, dulu saya orang yang sangat confident, sangat percaya diri sendiri. Tapi tahun 79 ketika saya bertobat Maranatha, saya dalam keadaan bangkrut, tidak punya uang untuk sewa rumah, bahkan tidak punya uang untuk keluar rumah sakit, dan saya cuma menanti kematian. Pada saat itulah titik balik dari hidup saya. Mumpung saudara sehat, masih ganteng, masih cantik, jangan tunggu sakit keras. Dan pada saat itu saya juga tahu bahwa dokter nggak bisa ngapa-ngapain karena panas badan saya tinggi dan tidak bisa turun sekalipun disuntik dengan apapun. Saat itulah saya datang berseru pada Tuhan, dan saya katakan, kemana saja Tuhan suruh saya mau pergi. Wherever you send me, I will go. Saya serahkan hidup pada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Saya disembuhkan secara ajaib. Saya diselamatkan. Saya memberi diri baptis. Dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Sejak saya dipenuhi dengan Roh Kudus, mujizat-mujizat terjadi. Roh-roh jahat diusir. Orang-orang sakit yang aneh-aneh disembuhkan, saudaraku. Saya baru kembali dari Jobo. Dan di sana anak-anak remaja dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan setia, dia pegang janjinya. Dan saya berdoa malam hari ini, ada api dari Tuhan turun atas semua saudara, ya. Tidak lagi tertutup begini. Tuhan, kau dipenuhi Roh Kudus dan kau menyebabkan dengan bahasa yang baru. Siapa yang mau katakan? Tuhan tidak pernah maksa. Tuhan tidak pernah maksa. Jangan jadi orang biasa. Kalau orang tanya saya, apa kabar saudara? Luar biasa. Sejak saya ikut Tuhan Yesus, hidupku penuh dengan luar biasa. Saya melihat, saya kemarin berbicara di lapangan. Usia saya tidak lagi terlalu muda, ya. Usia saya baru 73. Tetapi saudaraku, saya berbicara di lapangan bola, saudara. Dan pertama kali ternyata di kota itu, biasanya kebanggaan rohani di gedung gereja. Beberapa puluh ratus saja. Kemarin anak-anak muda, dan Tuhan sudah mengenapi janjinya apa terjadi di Jobo akan terjadi di sini malam hari ini. Tetapi hanya orang yang lapar dan haus akan kebenaran dijauh sampai kenyang. Para siapa haus datang kepadaku dan minum. Siapa yang haus akan Roh Kudus? Katakan. Roh Kudus kekuatan kita. Roh Kudus kemuliaan kita. Banyak orang mengira kemuliaan itu pangkatnya atau berapa banyak uangnya. Saudaraku, tidak, saudara. Tuhan adalah kemuliaan kita. Amin. Dia yang mengangkat kepala kita. Engkau yang tertunduk, engkau dalam keadaan stres, engkau dalam keadaan ketakutan, Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Tetapi engkau, Tuhan, apa dilakukan David? Dia mengingat pertolongan Tuhan di masa yang lampau. Tahun 2020 saya terpapar COVID. Dan saudara, masalahnya saya ini ada diabetes. 94% orang mati karena COVID adalah yang punya bawaan diabetes, saudara. Ya, ada 2 stent jantung di jantung saya. Tetapi secara ajaib, Tuhan menyembuhkan saya secara ajaib. Hari ketiga saya diperiksa negatif, kuku saya biru semua, saudara. Ya, kuku, jari, kaki, tangan semua biru. Itu buktinya ada virus yang menyerang. Tetapi saudaraku, Tuhan memberikan kemenangan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ketika saya dimasukkan rumah sakit dalam keadaan tidak bisa sukar bernafas, saya tetap menaikkan pujian buat Tuhan. You are the God that healed me. You are the Lord my healer. You send your word and heal all my disease. You are the Lord, my healer. Saudaraku, saya tahu siapa nama Tuhan. Disebutkan sini Tuhan itu YHWH. Tetapi juga disebut namanya I am. I am the